Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alina Habriani. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang peer teaching yang dilakukan dalam kegiatan PPG tahap 3 tahun 2021 yang diadakan oleh LPTK Universitas Syah Kuala. Peer teaching ini merupakan langkah terakhir dalam proses kegiatan perancangan pembelajaran. Perancangan perangkat pembelajaran itu terdiri dari pembuatan RPP, pembuatan bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, pembuatan LKPD, serta pembuatan evaluasi pembelajaran. Rangkaian ini kami lanjutkan dengan adanya kegiatan peer teaching yang dilaksanakan bersama dengan teman-teman PPG di jurusan Geografi beserta dosen pembimbing dan guru pamong. Berikut video peer teaching untuk aktivitas saya di kegiatan PPG. Halo, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Sehat ya, semoga kita selalu sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, Fitman, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa, Fitman. Iya, Bu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fitman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dimanapun kita berada. Nah, apalagi kita sekarang ini dalam masa pandemi, kita ketahui bahwa Batam sekarang masih dalam zona merah. Ibu menyarankan kepada kalian untuk selalu mengingat 3M, yaitu memakai masker seperti Ibu ini, terus menjaga jarak kalau kalian keluar dari rumah, dan jangan lupa setiap kita melakukan aktivitas untuk mencuci tangan supaya kita bersih dan terhindar dari virus. Oke, sekarang Ibu absensi dulu ya. Nurul Fajri hadir hari ini? Hadir, Bu. Nah, ini kan pelajaran kita di jam ketiga, udah siang hari. Jadi silakan anak-anak Miss peregangan dulu ya, karena kita selama ini pelajarannya pelajaran daring, jadi peregangan dulu tangannya, kakinya. Terus di sekitarnya silakan digeser buku yang selain buku geografi. Jadi biar kita lebih fokus untuk pembelajaran hari ini. Oke, Ibu akan tampilkan layar. Udah kelihatan anak-anak, Bu? Jadi hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasarnya, yaitu memahami dasar pemetaan, penginderaan jauh, serta sistem informasi geografis. Dan nanti kita akan diskusi bagaimana cara membuat peta. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi di indikator pencapaian kompetensi, hari ini kita akan menghitung skala peta, menguraikan bagaimana cara kita memperbesar dan memperkecil peta, lalu kita bisa menghitung sudut bearing dan sudut azimut, menganalisis tentang proyeksi peta, nanti proyeksi peta ada jenisnya, dan yang terakhir mempresentasikan hasil diskusi tentang perhitungan skala, sudut bearing, sudut azimut, dan proyeksi peta. Nah, sebenarnya apa tujuan kita belajar hari ini? Jadi dari indikator tersebut, Ibu mengharapkan kalian dapat menghitung skala dengan tepat, dapat menguraikan bagaimana cara memperbesar dan memperkecil peta dengan tepat, terus kalian bisa menghitung sudut azimut dengan tepat. Jadi misalnya dari rumah Fitman ke sekolah kita, yaitu Sekolah Pelita Utama, itu berapa sudut yang dihitung. Selanjutnya dapat menganalisis proyeksi peta dengan benar dan dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang perhitungan skala dan proyeksi peta dengan tepat. Jadi kegiatan kita hari ini setelah Ibu mengasih arahan, penjelasan, terus nanti Ibu akan membagi kelompok. Karena kita di kelas ini ada 9 orang, jadi Ibu bagi nanti kelompoknya menjadi 3 kelompok. Setelah Ibu bagi, kita akan melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya, setelah selesai diskusi,
akan Ibu tunjuk 1 atau 2 kelompok nanti tampil mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Nanti baru kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan pembelajaran kita minggu kemarin. Skala peta ada 3, ada skala angka, yang pertama ini bisa dilihat pada layar, yang kedua skala garis, dan yang ketiga adalah skala verbal atau berupa tulisan. Oke, sebelum itu, Robi, pernah nggak kamu memfotokopi peta di sekolah ataupun di rumah? Pernah, Bu. Pernah. Menurut kamu, mana skala yang cocok kita gunakan? Apakah skala angka, skala garis, atau skala tulisan kalau kita memfotokopi peta? Karena skala angka itu lebih mudah dan lebih cepat menghafalnya, Bu. Ibu, Ya. betul kan ya jawabannya? Jadi kalau kita memfotokopi, memperbesar ataupun memperkecil peta, bagusnya kita menggunakan skala garis. Karena garisnya akan menyesuaikan wilayah yang akan kita perbesar atau kita perkecil. Bagaimana cara menghitungnya dari skala peta tersebut? Ibu, gunanya apa kita menghitung skala? Jadi skala ini kita perlu hitung biar kita tahu berapa jarak dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya dari rumah Ibu ke sekolah itu berapa kilo. Jadi kita bisa menghitungnya dengan menggunakan skala. Coba perhatikan semuanya ke layar. Di sini ada salah satu cara menghitung skala. Bisa dilihat caranya. Jarak skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jadi untuk mempermudah kalian mencari jarak pada peta, mencari skala ataupun jarak sebenarnya, tinggal menutupi salah satu segitiga yang ada pada layar. Terus di sini juga sudah ada contoh dari cara menghitung skala. Selanjutnya kita belajar tentang menghitung sudut bearing dan sudut azimut. Di sudut bearing dan sudut azimut, biar kita tahu berapa derajatnya. Kalau sudut bearing itu diukur dari selatan ataupun dari utara, bisa dilihat dari sini. Selatannya apakah dia ke arah barat atau ke wilayah timur. Kalau utara juga sama, apakah tempat yang akan kita hitung sudut bearingnya itu ke arah timur atau ke arah barat. Sedangkan kalau sudut azimut, ini selalu kita ukur dari arah utara searah jarum jam sampai dia kembali lagi ke titik awal. Jadi ini beda antara sudut bearing dan sudut azimut. Oke, tadi Ibu sudah bilang ya bahwa kegiatan kali ini kita ada diskusi. Jadi silakan didengar, Ibu sudah bagi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu Fitman, Diana, Safrina. Silakan nanti dipilih ya kelompok 1 ketuanya. Kelompok 2 Robi, Noni, dan Nurul Fajri. Kelompok 3, Novita, Ratna, dan Nur Hidayah. Sekarang silakan cek di chat Google Meet. Ibu sudah kirim LKPD yang nanti berisi masalah dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Jangan lupa di halaman depan atau halaman pertama, Ibu sudah tulis kolom untuk identitas peserta didik. Jadi silakan ketua kelompoknya menulis anggotanya, kelas serta tanggal kita diskusi hari ini. Jadi Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk diskusi. Silakan dilihat LKPD-nya, didiskusikan bersama anggota kelompok. Sambil kalian berdiskusi, Ibu akan keliling melihat apakah sudah dijawab soalnya apa belum. Oke, sekarang Ibu ke kelompok 2. Gimana Noni, sudah didiskusikan jawabannya? Sudah Bu, ketuanya Pak Robi Bu, itu Robi Bu ya.
Oh, Robi, sampai nomor berapa ini sudah diskusikan? Tadi masih itu Bu. Sudah di nomor 2, Bu. Oke. Oh, sudah nomor 2 ya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan ya. Jangan lupa saling berbagi jawaban antara kelompok 2. Jadi biar kasih masukan sehingga jawaban pada LKPD-nya benar sesuai dengan materi yang sudah kita bahas. Jangan lupa bahan ajar yang sudah Ibu kasihkan, video tentang perhitungan, skala, serta buku yang sudah ada di sekitar kalian, silakan digunakan sebagai sumber belajar untuk mencari jawaban yang ada pada LKPD. Oke, waktu 15 menit sudah selesai ya. Sudah selesai. Silakan dikasih tahu isinya Robi sebagai ketua kelompok. Yang nomor berapa, Bu? Nomor 5. Oh, nomor 5. Nomor 5 itu adalah proyeksi azimut, Bu. Azimut. Oke, ada kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan. Kelompok 3 gimana? Setuju dengan kelompok 1 dan 2? Kerucut, ada bentuknya itu kerucut itu Bu. Oke, terima kasih Novita. Jadi jawabannya adalah proyeksi kerucut ya anak-anak. Jadi jawaban yang lain jika keliru atau salah silakan diperbaiki ya. Ya Bu. Iya, Bu. Presentasi dari kelompok 2 tadi udah selesai. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa 80% kalian sudah memahami dari materi kita hari ini, yaitu untuk menghitung skala, menghitung sudut bearing dan sudut azimut, serta untuk menganalisis jenis proyeksi yang digunakan dari beberapa gambar yang ada pada LKPD. Silakan ketua kelompok mengirimkan LKPD-nya tadi. Setelah diisi, kirimkan ke email Ibu. Nanti Ibu akan periksa semuanya. Ibu mau Nurul Fajri memberikan kesimpulan apa seharusnya apa yang dapat kamu ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, Nurul? Kesimpulannya Bu, kita bisa mengukur skala dengan beberapa cara. Salah satunya itu dengan membandingkan peta yang satu dengan peta yang lain, Bu. Oke, mantap sekali Nurul. Terima kasih. Jadi kita bisa menghitung skala ya, dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa menyediakan alat dan bahan, karena minggu depan kita akan membuat peta digital. Sebelum kita tutup, silakan Fitman pimpin kembali teman-temannya untuk berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pelajarannya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa bawa alat-alatnya. Selamat siang, selamat istirahat. Ya, terima kasih Pak Abdul Wahab, Bu Aldina dan kawan-kawan semua. Saya sudah melihat tadi penampilan daripada Bu Aldina ini sangat bagus. Juga di dalam kegiatan pendahuluan tadi semuanya ada disampaikan, juga pada persiapan kelas juga sudah sangat bagus.